Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Membenarkan apa-apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي أشتفي من كل لداء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. Wa
وسمعي ومقلاتي ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي كلام قديم لا يمل سماعه ويا ربي يا فتاح افتح قلوبنا وفهم به قلبي علوم الشريعة وفهم به قلبي علوم الشريعة كلام قديم لا يمل سماعه وفعلي ونياتي به أشتفي من كل دائي ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن
فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن مرتلا تلا القرآن لن تلا القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati yang mampu menembus lika-liku perjuangan yang membentang. Al-Quran laksana benteng yang kokoh yang dapat mengcounter kita dari godaan syaitan yang ingin menjerumuskan kita pada jurang kesesatan. Yang kami muliakan, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal MPD beserta Asisten Direktur 1, 2, dan 3. Yang kami muliakan, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Pengasuh Pondok Pesantren I'anatul Thalibin Kota Malang. Yang terhormat, Sekretaris Direktur Kepala Bagian dan Kepala Pusat Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Yang terhormat, Kepala Sekolah dan Kepala Pengasuh Mahat SMA Islam Sabilillah Malang beserta tim manajemen. Yang terhormat, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terhormat, Majelis Orang Tua Siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Yang terhormat, segenap orang tua TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, serta yang kami cintai, sahabat-sahabat Sisma, TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya.
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab telah mendorong lahirnya ilmu tata bahasa, retorika, dan sastra? Bukankah karena Al-Quran menceritakan proses penciptaan manusia dan alam telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan biologi? Dengan demikian hadirin, seluruh ilmu pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran. Satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke Quran turun ke bumi. Marga satwa tak berbunyi, gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti, pohon-pohon tunduk dalam gelap malam. Pada bulan suci Quran turun ke bumi,
marga satwa tak berbunyi. Gunung menahan nafasnya, angin pun berhenti. Pohon-pohon tumbuh dalam gelap malam pada bulan suci. Quran turun ke bumi, Quran turun ke bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya surga menerangi bumi, ketika cahaya surga menyinari bumi. Inilah malam 1000 bulan ketika Tuhan menyeka air mata kita, ketika Tuhan menyeka dosa-dosa kita. Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan juga bodoh. Mengapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya adalah penyakit seperti penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Akan tetapi, penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, haus kursi, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri, jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan juga bangsa. Wahai guru, berilah kami nasihatmu dan juga arahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah Malang dan seluruh pengurusnya. Yang kita hormati para asisten direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Yang kita hormati para pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Yang kami hormati, kami banggakan para siswa
dan orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabillah Malang dan seluruh hadirin yang bergabung dengan kegiatan ini yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan peringatan Nuzulul Quran. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita telah sampai pada malam ke-17 bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Sebuah malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, sekian abad yang lalu, Allah menurunkan wahyu Al-Quran pertama kalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, tepatnya pada tahun 40 kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang mengandung perintah untuk selalu membaca dan membaca, belajar dan belajar sebagai tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan hidup ini. Peristiwa turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan malam nuzul Quran ini sangat monumental dalam sejarah Islam. Karena itu, peristiwa nuzul Quran ini sangat penting untuk diperingati oleh seluruh santri Ma'had SMA Islam Sabillah Malang. Diperingati oleh seluruh siswa, seluruh orang tua siswa, seluruh keluarga lembaga pendidikan Islam Sabillah Malang, juga oleh umat Islam di seluruh pelosok negeri tercinta, dan bahkan juga oleh umat Islam di seluruh dunia. Minimal ada dua argumen, ada dua rasional, ada dua yang melatar belakangi yang menunjukkan betapa pentingnya memperingati malam Nuzulul Quran ini. Pertama, turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah sebagai bukti dan pengakuan yang legal bagi umat Islam tentang diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Pengakuan kenabian dan rasulan ini menunjukkan bahwa kita harus meyakini seyakin-yakinnya dengan sepenuh hati bahwa tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada bulan Ramadan yang suci ini merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Al-Qur'an sebagai kitab suci yang terakhir yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa?
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka atas dasar surat Al-Baqarah tersebut, saya mengisahkan peristiwa turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Maka kita memperingati setiap tahun sebagai malam nuzul Quran, malam diturunnya Al-Quran. Saya sangat mengapresiasi segenap pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah dan Ma'had SMA Islam Sabilah Malang yang telah menginisiasi secara inovatif dalam menyelenggarakan peringatan nuzul Quran kali ini, meskipun melalui daring. Dalam peringatan ini, di samping anak-anak diajak bertadarus, menghafalkan Al-Quran, pembacaan sholawat Nabi, ditampilkan juga musik-musik Islami santri dari Al-Banjari El Sabil, dan juga mini orkestra El Sabil yang sangat menghibur untuk menambah kecintaan terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang kita semua ini. Untuk diketahui bersama, dalam pendidikan karakter yang dikembangkan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, ada 8 cinta yang diinternalisasikan di dalam diri anak-anak didik kami. Di antaranya adalah cinta Allah dan Rasul-Nya, di mana salah satu upaya yang dilakukan adalah menanamkan cinta kepada Al-Quran melalui peringatan nuzul Quran 1442 Hijriah ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Beliau pengasuh pondok pesantren Inaatul Talibin Malang, yang telah berkenan memberikan mau'idhah hasanah seputar hikmah nuzul Quran pada tahun ini dengan tema Ramadan, momentum memuliakan Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau mampu memberikan pencerahan dan menginspirasi bagi kita semuanya, serta dapat memperteguh dalam mencintai Al-Quran dengan membacanya secara istiqomah, mengartikannya secara benar, dan mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, tentu dalam peringatan ini masih ada sejumlah kelemahan-kelemahan, walaupun kami sudah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah peringatan-peringatan keagamaan Islam ke depan insya Allah akan kami tingkatkan kualitasnya dalam memenuhi harapan-harapan masyarakat, khususnya keluarga Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. Terima kasih banyak. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan juga ancaman.
Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة الذي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أزواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألمسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير بكلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن هلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغراة والسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا
وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزالله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wahai guru, berilah kami nasihatmu dan juga arahanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Al-hadits au kama qal amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita taati Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadhol MBD beserta Asisten Direktur 1, 2, sampai 3. Yang kita hormati Bapak Sekretaris Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Pusat LPI Sabilillah Malang, Kepala Sekolah dan Kepala Pengasuh Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang beserta tim manajemennya, pendidik dan tenaga pendidikan semuanya yang sama-sama kita taati, kita hormati dan kita muliakan. Majelis orang tua siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, segenap orang tua TK, SD, SMP Islam Sabilillah dan SMAI Sabilillah Malang Boarding School, santri putra putri, baik siswa TK, SD, SMP Sabilillah dan SMAI Sabilillah Malang Boarding School yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di siang yang ke-16 terasa kita diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan dengan penuh kesadaran iman dan ketakwaan. Harapan kita seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Qur'an. Beliaulah teladan hidup bagi kita karena beliau memiliki akhlak Al-Quran, dan Al-Quran adalah diturunkan Allah kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Kanjeng Nabi diajarkan kepada segenap umat manusia. Siapapun yang membacanya, faham tidak faham, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membaca, memahami, meyakini kebenarannya, mengamalkan sampai mendakwahkan,
itu diberikan hasanah mudha'afah, diberikan kebaikan yang melimpah ruah mulai di dunianya sampai di akhiratnya. Membacanya enak tidak enak, lancar, geradul-geradul, semua dihargai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya Al-Quran sebagai GBHM. Kalau di Indonesia ada GBHN, kita punya GBHM. Kalau Indonesia punya garis-garis besar haluan negara, kita punya garis-garis besar haluan manusia hidup. Mudah-mudahan betul-betul haluan kita hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran. Allahumma. Saudara-saudara, Bapak Ibu, asatidz wa asatidzah semuanya yang ada di lembaga pendidikan Islam Sabilillah, yang soleh solehah dunia akhirat, yang saya muliakan. Kalau Allah menamakan dengan Al-Quran, itu maksudnya supaya orang-orang yang mentaati Allah itu Al-Quran menjadikan sebagai referensi. Setiap hari dibaca dan dibaca. Qara'a yaqra'u, disebut Qur'anan, bahan bacaan. Kira-kira anak-anak ini setiap hari lebih sering mana baca Quran atau baca Al-Quran? Kalau sering baca Quran, pasti akan menjadi orang yang banyak gosipnya. Kalau baca Al-Quran, pasti akan dapat petunjuk menuju jalan yang terang dan jalan kebenaran. Insya. Oleh karena itu mestinya, kalau Allah menamakan Al-Quran itu ya setiap hari yang kita baca Quran. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya tidak cukup kita membacanya, menelaah, memahami, menghayati, memahami maqasidus syar'inya seperti apa, memahami asbabun nuzulnya seperti apa, sehingga betul-betul Al-Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, di samping juga sebagai hudal linnas. Al-Quran itu objeknya sangat universal. Hudal lil muttaqin, orang-orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, orang-orang yang mentaati ajaran-ajaran Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik kehidupannya. Manusia yang tidak yakin terhadap Al-Quran pasti tidak akan bisa mengotori petunjuk Al-Quran. Sudah fenomenanya berapa kali Al-Quran dicemooh, Al-Quran dikotori, dicaci maki, disetan-setankan, yang jadi setan ternyata dia sendiri. Udah sejarah sejak zaman pertama turun sampai kapanpun, Al-Quran satu saat juga dipuji, diagungkan, tapi juga dibuli, dimaki, dicaci-caci. Tetapi ingat, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Yang menjaga otentitas, yang menjaga keabsahan, yang menjaga keagungan daripada Al-Quran sebagai kalam Allah, Allah sendiri. Dan ternyata caranya Allah menjaga hebatnya Quran, mulai dari segi hurufnya. Tidak akan bisa orang mengurangi satu huruf pun dalam Al-Quran itu. Ngentit, menghilangkan, nggak akan bisa. Sebab sekian ratus kitab suci yang ada, yang oleh Allah diberikan mudah untuk menghafal dalam rangka menjaga Al-Quran, hanya Al-Quran. Di Jawa Timur itu provinsi yang paling banyak penghafal Al-Qurannya.
Tetapi kitab yang lain, saya kok belum pernah mendengarkan ada orang hafal kitab-kitab yang lain. Tetapi kalau Al-Quran udah jutaan jumlahnya. Saudi Arabia di mana tempat turunnya Al-Quran kalah jumlah penghafalnya dengan Indonesia. Pokoknya Indonesia itu urusan membaca, mulutnya itu mudah menirukan apapun. Qori internasional, padahal guru-guru qorinya itu Hasan Antar, yang dari Mesir itu, guru-guru qori hebat-hebat mengarang Al-Quran Bitaghani dengan lagu-lagu yang indah. Tapi pemenangnya mesti Indo. Mulai dulu Hadratul Syekh Yai Basori Alwi juga pernah pemenang saat beliau berada di Saudi Arabia. Lalu kita kenal namanya Nanang Qasim. Kita kenal namanya Muammar ZA, Masya Allah. Kayak enggak pernah nyusut suaranya itu. Dan pernah saya menelaah beliau saat dulu saya masih mahasiswa terakhir. Ternyata beliau-beliau khususnya Bapak Ustadz Muammar ZA itu, ibunya luar biasa. Kalau ada pengajian, ibunya itu tidak pernah telat. Sebelum Al-Quran dibaca Bitaghani di acara itu, ibunya sudah di depan. Dan setiap kali ada pengajian, ibunya sudah membawa sangu yang akan disedekahkan kepada qori'nya dengan niat anak turunku ingin jadi ahlul Quran. Mudah-mudahan setelah ini qori-qori itu kaya-kaya. Setiap orang tua nyangoni. Itu tabaruk kepada ibunya Ustadz Muammar ZA itu, Masya Allah. Gregetnya terhadap Al-Quran seorang ibu sampai melahirkan anak ahlul Quran. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, yang mendengarkan semuanya, Allah jadikan ahlul Quran. Mari kita budayakan Al-Quran ini sumber bacaan kita setiap hari. Dari huruf ke huruf itu punya maziyah, punya yoni. Untuk menguatkan iman, untuk menyehatkan badan, untuk menyehatkan pandangan. Tidak sedikit orang yang sakit dohir matanya sering baca Quran sembuh. Saya punya satu santri, sebelum dia membaca Al-Quran yang sering baca Quran, minyak tebelnya sekali, Masya Allah. Sekarang sudah lepas kaca. Ketika dia menghafal Quran, dan ketika masih 15 juz, dia sudah sembuh total. Bukan malah burep, tidak. Karena tadi dinyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasar. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu sebagai syifa. Ya dalam kitab-kitab tafsir bisa saja syifa zahiriyah, syifa batiniyah. Syifa batiniyah juga mandi, syifa zahiriyah juga insya Allah biidznillah juga mandi. Karena bahasanya syifa dan tidak dibatasi. Oleh karena itu kita semuanya, khususnya wali santri, santri-santri, para asatid, asatidah dan semuanya yang tergabung dalam perjuangan lembaga pendidikan Islam Sabilillah, mari kita budayakan membaca Al-Quran itu. Dan mudah-mudahan nanti satu saat di lembaga pendidikan kita ada museum pengembangan atau pembudayaan Al-Quran.
Sehingga bagaimana kita belajar menjadi orang yang mampu mengkulturkan natur dan mengislamkan kultur dengan Al-Quran. Saya terinspirasi ya sebagai dai kecil-kecilan di kampung saya. Luar biasa menginspirasi para dai Quran itu. Dan itu dipraktekkan oleh Rasulullah. Mulai Kanjeng Nabi di Makkah 13 tahun sampai di Madinah 10 tahun. Mulai ayat-ayat makkiyahnya, objeknya kafir Quraisy mayoritas. Memusuhi seorang diri namanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun di Madinah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an itu melaksanakan prinsip-prinsip dakwah. Misalnya kalau dakwah, sampaikan Islam itu qaulan layyina, ungkapan yang lemah lembut. Bahasa santrinya sopan santun pada guru, pada orang tua, lemah lembut. Itu ajaran Quran. Bukan bid'ah, bukan mengkultuskan siapa saja. Kalau berucap santri kepada guru, jangan berada di atasnya volumenya. Jangan di atasnya guru. Pada orang tua juga jangan di atasnya orang tua volumenya. Qaulan layyina, itu bagian dari qaulan layyin. Naik sedikit mungkin kita akan bisa menformat dakwah, komunikasi dan lain sebagainya yang qaulan karima. Bagaimana bisa menformula ungkapan-ungkapan yang mulia. Sehingga orang Islam itu kalau berucap, kalau berqaul, kalau berkata dan bersikap seolah-olah memuliakan orang. Nanti naik sedikit, bagaimana kita bisa menformula qaulan shawaba. Ungkapan-ungkapan yang berpahala, ungkapan-ungkapan yang tepat. Naik sedikit, ada qaulan baligha, ungkapan-ungkapan yang dialogis, ungkapan-ungkapan yang nyambung, ungkapan-ungkapan yang betul-betul nyampe kepada objeknya, menjadi petunjuk bagi objek-objek ketika kita memahami ajaran Al-Quran lalu kita sampaikan. Ini qaulan baligha, ungkapan-ungkapan yang komunikatif. Nanti kalau masyarakatnya sudah siap mental, tata imannya, tata ilmunya, tata ibadah amal solehnya, tata muamalahnya, sampai kita bisa nggait Quran, tata moralitas, tata akhlaknya, maka kita bisa menyampaikan ajaran Quran itu qaulan haqqo. Itu puncak sudah. Jangan langsung qaulan haqqo, masyarakatnya pemabuk sampean bilang bahwa pemabuk itu teman setan, tidak nyampe. Jadi musuh. Ada tahapan, ada tobakot. Oleh karena itu kalau sudah siap mental, ucapkan sebenarnya. Mereka malah justru menjadi obat. Walaupun terasa telinganya pahit atau rasanya pahit, tapi pahitnya itu adalah syifa. Ya seperti Al-Quran ketika mengharamkan khomer misalnya. Tahapan yang pertama kalau mau sholat jangan mabuk. Tahap yang kedua lalu madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Bahayanya lebih panjang daripada manfaatnya. Merusak saraf-saraf otak kecil bagian belakang yang itu vital dalam hidup manusia. Tapi dornya, endingnya qaliluhu wa katsiruhu haramun. Sedikit banyak haram. Kenapa? Sudah siap mental. Seperti itu Al-Quran memberikan tobakot
ketika menyampaikan ajaran Al-Quran di tengah-tengah masyarakat yang bertingkat-tingkat pemahamannya, berheterogenitas kelas-kelas masyarakatnya, ternyata diajari kita ini dengan tobakot-tobakot yang jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan para santri, asatidz wa asatidzah semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita biasakan di rumah-rumah kita baca Quran. Baca Quran itu betul-betul semakin banyak kita baca, semakin cerdas hati dan akal kita. Justru orang-orang yang tidak suka baca Quran itu dedel tambah mikun tambah pikun. Al-Quran tidak. Karena salah satu nama Al-Quran itu Az-Zikr. Mengingatkan orang-orang yang lupa, menajamkan hati, menajamkan pikiran. Semua jawareh bisa menjadi potensi yang potensial berkahnya baca Al-Quran. Sehingga ada dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a fi lailatin mi'ata ayatin lam yuktab minal ghafilin." Rawahul Hakim. Barang siapa yang di satu malam dia minimal baca Al-Quran itu 100 ayat, dia tidak termasuk golongannya orang yang gampang lupa. Kira-kira anak-anak semalam 1 juz apa berapa ayat sampai 100? Mudah-mudahan bisa. Allahumma. Karena 100 ayat saja setiap malam itu bisa sudah menjadi obat mudah lupa. Nek kepingin dadi wong gak lalian, nek maca apa-apa daya ingatnya kuat, ojo sampai jadi santri kurang baca karena semakin ayat-ayat kita baca, semakin menata saraf-saraf hati itu cerdas. Dan insya Allah tidak mudah lupa. Kalau yang punya kasus membaca buku 1 bab hilang lupa, baca lagi lupa, perbanyak baca Quran. Ada jaminan dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mudah lupa. Dan orang-orang yang menjauhi Quran, tidak pernah baca Al-Quran, itu bahaya dunia akhirat. Apalagi yang sudah mengaku jadi orang Islam. Makanya jangan kecil hati bagi umat Islam yang masih belum bisa baca Quran. Al-Quran itu lebih mudah. Karena apa? Al-Quran itu hidayah Allah. Siapapun yang punya keinginan sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan kemampuan untuk baca sampai memahami. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita begini, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari zikri Al-Qur'anku sebagai pengingat hidup dan kehidupan umat manusia, disebut Al-Qur'an disebut az-zikr kan. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, kalam Allah itu, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan tertimpa namanya ma'isyatan dhanka. Iki nek di Indonesia ini rada angel. Karena banyak bahasa Jawa yang di Indonesia kan susah. Nek basa Jawa ini Mbah Yai Makhrus Ali maknai rupeking pengupa jiwa. Enak. Apa bahasa Indonesianya itu Pak Ustadz? Rupeknya kehidupan. Ketika kita misalnya diuji corona, lagi susah ekonomi, kok suka baca Quran, rupeknya yang dihilangkan. Walaupun misalnya hidup berkekurangan, Allah akan kirimkan sabaran sehingga tidak terasa rupek hidup itu. Itulah mukjizatnya
Al-Quran. Ketika orang diberikan melimpah ruah rezekinya, insya Allah akan Allah kirimkan namanya daya syukur, daya amal. Sehingga Ramadan dekat dengan Al-Quran seperti ini, insya Allah bagi yang masih mampu ekonominya suka berderma, yang bisnis dihitung 1 tahun 1 nisab keluarkan zakat, yang tidak dihitung 1 tahun nggak genap 1 nisab tetap infak sedekah. Karena Kanjeng Nabi dawuh afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Malah secara khusus Kanjeng Nabi sabdanya dilakukan oleh ibu-ibu yang di rumah. Man fattara shaiman ala ta'amin aw syarabin min halalin sallat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri Ramadan wa shalla alaihi Jibrilu lailatal qadri. Siapa yang suka memberikan buka takjil, futur, siapa yang suka memberikan buka takjil kepada orang yang berpuasa, di emper-empere langgar, empere masjid, orang yang ahli puasa dan ahli jamaah sudah ada di situ minuman-minuman dan makanan untuk berbuka. Orang yang menyediakan, orang yang sedekah futur, orang yang sedekah takjil itu oleh malaikat sedunia sepanjang Ramadan dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla alaihi Jibrilu lailatal qadri. Khusus malaikat Jibril mendoakan orang itu agar orang itu dapat berkah Lailatul Qadar. Ini laku sosial bagi hamba Allah yang ingin mendapatkan berkah Lailatul. Laku ritual yang lain barangkali Qiyamul Lail. Tapi Qiyamul Lail tidak satu-satunya untuk mendapatkan berkah Lailatul Qadar dengan suka memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Tapi aneh nggih. Dalile ngekei takjil saiki berubah dodol takjil. Padahal dalile ngekei sedekah takjil. Lah kok pindah ning ngarepe Taman Budaya Gerida Jawa Timur. Menjadi jual tapi ya enggak apa-apa, boleh-boleh. Hanya sebagian sedekahkan. Supaya ada barokah. Memudahkan turunnya rezeki lagi. Lalu menjadi tolak balak dari perjalanan hidup kita. Itulah sedekah. Oleh karena itu jangan sampai kita menjauhi Al-Quran. Karena orang-orang yang menjauhi Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah dalam Al-Quran, dia akan tertimpa musibah namanya ma'isyatan dongka. Hidup yang rupet. Sudah kaya tetapi ruang geraknya amal soleh buntu. Na'udzubillahimin. Apalagi pada saat diuji susah, bagaimana orang bisa bahagia dalam hidup yang serba kekurangan kalau orang tidak mendapatkan berkah Al-Qur'an. Itu masih perskot dunianya loh. Belum besok di padang mahsyar bunyinya Al-Qur'an, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok digiring di padang mahsyar dalam keadaan buta. Bayangkan. Yang lain-lain salaman sungkem kali Kanjeng Nabi, dia wuto. Sebab apa? Ketika di dunia sama sekali tidak peduli terhadap petunjuknya hidup, namanya Al-Quran. Mari kita budayakan Al-Quran sumber bacaan kita. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita fahami, Al-Quran kita hayati, Al-Quran kita petik petunjuknya menjadi petunjuk kehidupan menuju hidup yang produktif, hidup yang baik, hidup yang inovatif dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mendengar pun sampai membaca tetap dihargai. Orang yang tidak baca Quran, tapi ketika Quran dibaca orang yang bisa baca, mendengarkan dengan baik, khusyuk dengan penuh keyakinan, itu dihargai oleh Allah.
Man istama'a ila ayatin min kitabillah. Barang siapa yang mendengarkan satu ayat saja dari Quran, kataballahu lahu hasanatan mudha'afatan. Allah itu akan mencatat orang itu satu kebaikan yang akan berkembang sekian banyak, baik dan baik. Namanya hasanatan mudha'afah, kebaikan yang berlipat ganda. Mendengarkan loh. Makanya karakteristik seorang santri yang memang harus dekat mencintai Al-Quran, maka ketika Al-Quran dibaca, dididik diri kita sendiri untuk menyimak, mendengarkan dengan seksama. Jangan disambi untuk bicara dan lain sebagainya. Fokus mendengarkan ayatnya Allah. Karena judulnya Nuzul Quran itu momentum untuk mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan itu ya dalam arti mulai dari meyakininya, memahaminya, mengamalkannya, mendakwahkan ajaran-ajarannya, sampai mengagungkan artinya mengikram, menghormati Al-Quran dibaca, Al-Quran diletakkan, jangan di bawah. Itulah Ahlul Quran mengajari kita agar kita dapat berkahnya Al-Quran. Bagi yang membacanya punya suara yang merdu, jangan kalau nyanyi saja dimerdu-merdukan, tapi baca Quran dibiasa-biasakan. Itu bukan karakter umat Nabi. Kalau karakter umat Nabi itu malam yataghanna bil Quran falaisa minna. Siapa yang tidak mengindah-indahkan dengan suaranya baca Al-Quran, maka bukan termasuk golongan kami. Tidak sempurna menjadi umat Kanjeng. Ketika punya potensi suaranya baik, baca dengan baik. Belajar membaca Al-Quran bitartil. Kita baca seperti PIQ mengajarkan Al-Quran, Bayi Basori Alwil, Ahlul Quran luar biasa. Dari huruf ke huruf. Saya dulu fasohah kepada beliau dari Dinoyo setiap hari selama 6 bulan dengan 7 teman. Fatihah saja itu 6 bulan gak ganti-ganti. Arek saiki bosen. 6 bulan gak ditambahi Fatihah saja. Dari huruf ke huruf, sifatul hurufnya sampai kepada makhorijul hurufnya harus pas. Karena memang tanggung jawab santri kalau baca Qur'annya bagus, udah pakai pendekatan baca Qur'an modern sekarang ini, ada bil qalam, ada qiraati dan sebagainya. Ya itu nanti sebagai generasi imam-imam musola dan imam-imam masjid. Jangan sampai santri keluar dari pondok gak fasih, nanti mencelakakan musola dan masjidnya. Bagaimana kecelakaannya? Saya meneliti di Kota Malang sekian ratus masjid dan musola yang 30% itu Pak Ustadz itu makmum pilih-pilih imam. 30%. Dari responden 293 langgar masjid. 30%-nya ada kasus makmum pilih-pilih imam. Salah satu sebabnya imam yang tidak dipilih oleh makmum, artinya ketika imamnya itu dia datang, kalau itu enggak datang ternyata faktor fasohah. Artinya dia tidak memenuhi persyaratan fikih untuk jadi imam. Nah di sini bagaimana santri-santri Ma'had Sabilillah ini menjadi mutakhorijin yang Ahlul Quran. Walaupun hanya 3 tahun tapi bisa kok. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau Allah mengizinkan, dan Allah pasti mengizinkan ketika kita menjadda sungguh-sungguh dengan akhlakul karimah yang dijaminkan santri kepada gurunya, kepada lingkungan hay'ah ma'hadnya, itu yang menyebabkan Allah berikan ridho. Walaupun singkat, Imam Asy-Syafi'i bisa nyegoro ilmunya. Makanya cepat atau tidak cepat itu sangat ditentukan oleh etika kita.
oleh akhlak dan moralitas kita. Maka yang paling berat Bapak Ibu di dunia pesantren itu menciptakan hay'ah khuluqiyah, menciptakan lingkungan yang bermoral, menciptakan lingkungan hay'ah yang etis berdasarkan Islam itu. Bagaimana murid menghormati guru, bagaimana sesama guru juga saling hormat menghormati, dan harus dihilangkan penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud dan sebagainya, takabur dan sebagainya, karena itu akan memacetkan ilmu pengetahuan. Orang yang sudah merasa bisa, dia tidak akan bertambah bisanya itu, karena dia sudah merasa bisa. Orang yang selalu bertambah ilmunya, orang yang merasa belum bisa. Walaupun mendengar ilmu 1000 kali pun dia masih sedep, seger. Dan dia ikhlas menerima kalimat ilmu walau 1000 kali terulang-ulang. Itulah cirinya orang ahli ilmu. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi bagi masyarakat, jangan kecil hati terhadap Al-Quran, jangan minder. Itu petunjuk kita, dekati terus. Jangan sampai kecil hati gara-gara susah membaca. Anak Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang lancar dan yang tidak lancar tetap dihormati, tetap dihargai. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Mahirun bih itu kan sudah mahir lah. Ma'asarafatil kiramil bararah. Dia golongannya malaikat-malaikat yang baik-baik. Ahlul Quran, Mbahye Basore Alwi itu sudah ma'asarafatil kiram, ya. Ma'asarafatil kiramil bararah. Tapi mungkin bagi kita, walladzi yaqra'ul Quran wa yuta'ti fihi wa huwa ali syaqun lahu ajrani. Bagi orang yang membaca Qurannya yuta'ti, grodal, gradul, malah pahalane loro. Saman milih koncone malaikat apa sing ganjarane loro? Nek sing milih koncone malaikat maca sing mahir. Nek kepengin oleh ganjarane akeh, ya grodal gradulo tapi terus maca. Enggak boleh putus asa untuk membaca Al-Qur'an. Karena dari huruf ke huruf itu ada yoninya. Dari huruf ke huruf itu akan membawa efek positif dalam semua jawarih kita, khususnya hati dan pikiran kita. Semakin banyak Al-Quran dibaca, insya Allah semakin akan mendapatkan hikmah yang banyak. Dan ketika orang itu mendapatkan hikmah yang banyak dari Al-Quran, dia termotivasi menjadi orang yang kuat melakukan amal baik yang banyak. Insya Allah. Oleh karenanya pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Mari bersama-sama perbanyak baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Quran yakillu khairuhu. Karena sesungguhnya rumah yang sama sekali atau sangat jarang dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka kebaikannya sedikit akan muncul di rumah itu. Kalau kebaikan yang muncul itu sedikit, maka mesti wayak suruh syarru, kejelekannya akan sering terjadi di rumah itu. Maka sekolahan ini akan kebaikannya sering terjadi, keburukannya macet, maka perbanyak baca Al-Quran. Hadis ini membangun sebuah peradaban membaca dan memperbaiki keadaan rumah-rumah kita. Lembaga ini juga rumah kita, di mana kita berjuang membesarkan manfaat ilmu kita kepada orang lain. Di sini tempat kita belajar mengajar. Insya Allah di tempat ini Allah mengulurkan kewelasannya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena di tempat ini tidak saja transfer of knowledge, katanya orang Madura ya. Tidak saja untuk mentransfer ilmu dari metode belajar mengajar yang seperti yang sudah dipelajari oleh Bapak Ibu, tetapi di sini adalah tempatnya riyadhah.
Lembaga ini tempatnya riyadhah, bertahajud, bermunajat, istighosah, ratib hadat, sholawatan, khatmul Qur'anan. Dan ini kita yakini sebagai proses internalisasi ilmu menjadi sebuah kepribadian. Supaya ilmu anak-anak menjadi pribadi dan karakternya, dan karakter seperti ilmunya itu penting riyadhah. Karena riyadhah itu akan meningkatkan khasyatullah. Dan khasyatullah itu ra'su kulli hikmah. Khasyatullah itu sumber kebijakan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bahagian majelis kita pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua di jajaran direktur, asatidz wa asatidzah, para santri dan semua pejuang lembaga pendidikan Islam Sabilillah ini mendapatkan kemampuan untuk menghantarkan generasi yang solihun likulli zaman wa makan. Generasi yang representatif untuk menghadapi tuntutan zaman dan peradaban umat manusia. Yakni menjadi generasi yang Qur'ani, mudah-mudahan. Allahumma. Bapak Ibu yang saya muliakan, barangkali itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ya ghafur ya ghafar ya wasi'al maghfirah ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa jaddina jaddatina qribaina wa ulama'ina wa masyaikhina wa muallimina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan para pejuang Yayasan Sabilillah mulai awal hingga akhir. Taghasyahumullah birrahmah wal maghfirah min ahlil jannah. Allahumma ja'alna ahlana wa zawjatana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'iyatana, khususan talamid Ma'had SMAI Sabilillah Boarding School, min ahlil ulum wa ahlil iman wa ahlil islam wa ahlil ihsan wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahlil da'wah, min ahli sunnati wal jamaah, min ahlil jannah. Allahumma nazim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna minal bala' wal waba' wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa tarkis saqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma ya muhawilal hawli wal ahwal hawil halana wa hala ahlina wa hala baladina Indonesia ila ahsanil hal. Allahumma ja'alna minal muttaqin wa ja'alna minar rasyidin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minal alimin wa ja'alna minal abidin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas syakirin wa ja'alna minas salimin wa ja'alna minal aminin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi da'watina wa tablighina, Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya kepada syurga. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang menjadikan makmumnya, maka akan mendorongnya ke jurang api neraka.
Hadirin yang berbahagia, mari jadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Dari yang baik ini, di hari peringatan Nuzulul Quran ini, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tentunya dengan memuliakan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Hadirin hadiroh yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara Nuzulul Quran ini. Terima kasih atas segenap perhatian sahabat Sisma, orang tua, guru, TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.